Oke, ini merupakan ilustrasi yang mungkin gambar pada umumnya ya. Ini merupakan gambar dari neuron atau sel saraf. Jadi sel itu jangan kamu pikir bentuknya seperti ini saja. Ada inti sel atau seperti ini. Jadi sel itu memiliki bentuk yang bermacam-macam, yang nantinya bentuk tersebut akan memiliki fungsi tertentu. Seperti sel saraf ini. Seperti ini bentuknya. Kita akan lihat, pastinya suatu sel hidup itu memiliki inti sel ya. Jadi bagian yang di tengah ini adalah inti sel atau nukleus. Lalu nomor 1 ini adalah badan sel. Kenapa badan sel? Karena disinilah nanti terdapat organel-organel sel yang akan mendukung aktivitas suatu sel. Untuk yang lupa untuk organel, silakan dibaca kembali bab tentang sel apa saja organel yang ada di dalam suatu sel selain nukleus. Lalu kita lihat ada ini bagian yang ini ya. Suatu sel itu pasti dibungkus oleh selaput. Yang ini. Selaputnya namanya membran. Membran sel. Jadi setiap sel pasti punya membran. Lalu apa yang panjang ini? Jadi dari juluran. Sorry, ini udah kecoret-coret. Soalnya ini nggak ke-record tadi penjelasannya. Jadi kita ulang lagi ya. Jelasinnya ya udahlah. Dengan gambar seadanya. Jadi ingat kembali kalau sel saraf itu pasti juga memiliki inti sel ya. Terus ada badan selnya. Ini inti sel, kita udah bahas tadi. Terus badan sel, nukleus ya. Terus ini badan sel. Terus ini dendrit. Dendrit itu adalah penjuluran dari si badan sel. Jadi ini kan bentuk badan sel kan. Jadi awalnya badan sel itu bentuknya nggak kayak gini, langsung menyempit ini. Jadi dari perkembangannya lama kelamaan, setiap sisi badan sel itu akan membentuk juluran-juluran seperti ini. Juluran ini. Jadi juluran yang banyak ini namanya dendrit. Lalu ada satu juluran dari badan sel yang panjang. Nih. Ini namanya akson. Jadi bedanya kalau banyak gini, secara umum ya ini adalah dendrit, sedangkan satu juluran panjang adalah akson. Terus ada suatu sel pendukung yang menyelubungin si akson. Ini tadi kan akson ya, jadi ada yang menempel gitu seperti ini. Ini adalah suatu sel yang lain. Selnya namanya sel swan. Gitu. Terus ini kelihatan kan? Ini kan sel swan 1, 2, 3, 4, 5. Ada celah kan di akson yang nggak diselubungin, itu namanya nodus. Kalau kadang ada yang tambah nodus Renvier, tawuran Vier lah, gitulah. Jadi ini merupakan bentuk dari bagian-bagian yang ada di dalam neuron gitu.
Jadi sel Schwann itu adalah sel pendukung dari sel saraf. Nanti di dalam sel Schwann ini akan membentuk suatu gulungan gitu. Jadi di dalam ini kalau kita potong ya, kan kita potong terus kita hadepin tuh ke depan gini. Ini kita potong kan, ini kan habis potongan nih. Jadi potongannya tuh kayak gini, kayak membentuk suatu bulatan. Kalau kita depanin gini, gitu. Nih, ini kalau dilihat dari samping, ini dari depan. Jadi potongannya itu di dalamnya ada selubung milin. Jadi selubung milin, selubung yang dibentuk oleh sel Schwann. Gitu. Apa fungsinya? Fungsinya adalah membantu kerja si sel saraf ini. Kerjanya kan nanti berat nih. Nah, jadi bentuk pekerjaannya nanti didukung oleh sel Schwann. Jadi sel Schwann itu sebagai pelindung dari akson. Nih, si akson, karena akson itu panjang, terus kerjanya berat. Dan selubung milin itu adalah berupa lipatan lemak gitu. Jadi apa fungsi lemak? Sebagai cadangan energi. Jadi ada energi tambahan yang berada di sekitar akson gitu. Terus kita lihat lagi fungsi dendrit. Inti sel udah pasti ya fungsinya. Kamu silakan dibuat kembali bahasan tentang organel sel di bab tentang sel bab 1. Jadi yang harus kamu pahami, sel saraf ini kan nanti membentuk suatu jaringan kan, karena banyak sel saraf membentuk jaringan saraf. Nanti jaringan saraf ketemu dengan jaringan yang lain membentuk organ. Organ nanti berkumpul dengan organ yang lain membentuk sistem organ, itu sistem saraf. Jadi sistem saraf itu fungsinya menerima, mengolah, dan memberi perintah. Apanya yang diterima, apanya yang diolah, apa yang diperintahkan adalah informasi. Apa maksudnya informasi? Informasi itu segala sesuatu yang nantinya akan masuk ke dalam sistem saraf pusat. Jadi yang menerima adalah sistem saraf tepi. Informasinya nanti akan diolah di sistem saraf pusat, dan nanti akan hasil terjemahannya akan diberikan kepada organ yang akan diperintahkan. Jadi kerjanya ini ada 3, menerima, mengolah, dan juga memberikan perintah. Ini gampangnya seperti kamu belajar. Ketika kamu belajar, kamu akan menerima informasi dari rangsangan luar kan. Rangsangannya adalah cahaya, karena kamu mau belajar dengan cara melihat. Misalnya kamu melihat buku kan, membaca buku. Ketika kamu melihat kan rangsangannya dari informasinya dari luar kan, informasinya berupa cahaya. Nanti cahaya yang masuk itu akan melewati saraf yang ada di organ mata. Jadi kamu berada di kegiatan menerima. Kalau udah, apakah berhenti sampai situ? Enggak. Cahaya yang masuk tadi akan masuk ke saraf. Nanti ada saraf yang akan membawanya ke bagian otak ataupun sumsum tulang belakang. Apa fungsinya? Untuk diolah. Setelah diolah, apakah berhenti informasinya? Enggak. Informasinya akan dibawa ke organ
yang dibutuhkan atau organ yang diperintahkan, jadi memberi perintah. Ketika kamu membaca, kamu pasti akan menggerakkan bola mata atau menggerakkan tangan, menggerakkan mulut. Bentuk pergerakan yang terjadi itu adalah proses dari setelah informasi itu diolah di otak ataupun sumsum tulang belakang. Ternyata informasinya, ternyata cahaya yang masuk memberikan perintah untuk kamu menggerakkan bola mata ke arah ke kiri dan ke kanan. Berarti mata tersebut telah diberikan perintah dari pengolahan otak. Jadi itulah fungsi dari sistem saraf secara umum. Gimana caranya menerima informasi ini, mengolah dan memberi perintah? Dimulai dari sini. Jadi kenapa bisa saraf tuh menerima cahaya untuk kamu bisa melihat, atau gelombang suara supaya kamu bisa mendengar, memahami pendengaran orang bilang apa, ataupun kamu berpikir, atau kamu bisa membau. Itu semua sudah melewati tahapan menerima informasi, mengolah informasi, dan memberikan perintah dari pengolahan informasi. Semua ini dikerjain oleh si neuron gitu. Jadi neuron ini nanti berfungsi yang akan menjalankan informasi yang masuk gitu. Informasi yang masuk dan informasi yang keluar itu harus melewati neuron atau sel saraf gitu. Neuron atau sel saraf. Jadi kita lihat ya, gimana caranya perjalanan informasi itu. Dimulai dari rangsangan. Jadi menerima informasi kan. Menerima informasi itu yaitu proses di mana kamu memasukkan rangsangan ke dalam tubuh melewati neuron. Apa contoh rangsangannya? Misalnya cahaya, lalu gelombang suara. Ini kan dari luar kan rangsangannya. Sebenarnya juga bisa dari dalam. Contohnya apa? Misalnya rangsangannya berupa tekanan darah gitu. Jadi kita contohkan yang dari luar ya, yang gampang. Jadi misalnya juga ada bau senyawa kimia kan gitu, odoran gitu. Jadi senyawa kimia yang masuk lewat hidung itu kan berupa rangsangan. Nanti rangsangan yang diterima ini akan berubah menjadi impuls. Impuls itu berupa aliran listrik gitu. Jadi nanti terjadi pergerakan informasi dengan bantuan perubahan medan listrik yang ada di sel saraf gitu. Dimulai dari mana pergerakannya? Dimulai dari dendrit. Jadi dari sini dulu masuk rangsangan, berubah jadi impuls. Nanti masuk kemana nih? Masuk ke badan sel. Kalau dari badan sel mana? Nanti kan diolah nih di sini di nukleus. Nanti pergi ke bagian akson. Dari akson nanti akan meneruskan informasi ke terminal akson. Ini kan akson nih panjang. Nah, ujung ini namanya terminal akson. Terminal akson. Apa fungsinya? Kan tadi udah dibilang ya, informasi itu dilewatkan melalui satu sel saraf dengan sel saraf yang lain. Nanti bertemu dengan sel saraf yang lain di terminal akson nih. Nih ketemu dengan sel saraf yang lain di bagian dendritnya. Ini. Jadi informasinya dari sini jalan ke badan sel. Nanti diolah juga di nukleus, pergi ke akson. Ini kan. Nanti berada di terminal dan masuk ke dalam dendrit sel saraf yang lain. Nanti begitu seterusnya. Sehingga terjadi nanti penerimaan informasi, pengolahan informasi, dan bentuk perintah gitu. Jadi apa fungsi dendrit?
meneruskan rangsangan ke badan sel. Apa fungsi akson? Meneruskan rangsangan atau impuls dari badan sel ke terminal akson gitu. Lalu nodus transfer apa? Nodus transfer, kamu melihat kan tadi pergerakannya gini. Artinya apa? Aliran impulsnya meloncat-loncat di sepanjang nodus transfer. Kenapa? Karena nodus transfer berfungsi untuk mempercepat jalan impuls gini. Kalau lewat sel Schwann pasti terhambat dong gitu, karena sel Schwann kan padat. Jadi kalau impulsnya lewat sel Schwann lambat jalannya. Jadi kalau lewat nodus dia melompat-lompat gitu, jadi jalannya lebih cepat. Jadi nodus transfer berfungsi mempercepat jalannya impuls. Sel Schwann tadi fungsinya apa? Sel Schwann itu berfungsi untuk membantu melindungi akson. Akson ini kan panjang nih, kerjanya berat kan, mengantarkan informasi jauh gitu. Jadi perlu perlindungan. Yang lindungin siapa? Sel Schwann. Di dalam sel Schwann ada selubung mielin nih. Kalau kita potong ada gulungan lemak, itu selubung mielin. Apa fungsinya? Memberikan cadangan makanan untuk si akson, karena kerjanya berat kan gitu, panjang nih, kerjanya banyak. Jadi makanya dikasih makanan tambahan dan juga dilindungi sel Schwann. Oke, ini bagian dari neuron atau sel saraf. Baru kita masuk kepada organnya gitu. Ini yang gambar bersih. Jadi silakan dipahami kembali mana yang dendrit, mana yang akson, nodus fungsinya apa, sel Schwann, inti sel, dan juga badan sel. Oke, kita lanjut ke jenis neuron. Jadi neuron itu bentuknya tadi kan itu secara umum. Jadi sebenarnya neuron itu jenisnya banyak. Ini. Kalau bentuknya yang kayak tadi, itu kan bentuknya seperti yang ini. Jadi dendritnya banyak, ini kan dendrit. Ini dendrit. Ini akson. Nama neuronnya adalah multipolar. Jadi berdasarkan bentuk atau struktur, neuron itu ada 3. 1 multipolar, 2 bipolar, 3 unipolar. Bedanya apa? Kalau multipolar dendritnya banyak, aksonnya 1 gitu. Nih. Kalau bipolar ada yang satu sebagai dendrit dan ada yang satu sebagai akson. Ada yang sebagai dendrit, satu lagi jadi akson gitu. Kalau multipolar dendritnya banyak, kalau ini 1, terus aksonnya juga 1. Kalau unipolar nih, strukturnya membentuk juluran badan sel seperti ini. Jadi unipolar itu biasanya juga disebut dengan semu gitu. Jadi satu juluran nanti ada yang berfungsi sebagai dendrit, dan juluran yang lain nanti akan berfungsi sebagai akson gitu. Jadi kita nggak bisa bedain
akson sama dendritnya itu yang unipolar, jadi menyatu gitu. Jadi berdasarkan struktur ada 3, multipolar, bipolar, unipolar gitu. Lalu kita lihat jenis neuron berdasarkan fungsi. Tadi kan struktur, sekarang berdasarkan fungsi. Ini merupakan gambar dari kegiatan yang dilakukan oleh sistem saraf. Ingat sistem saraf tadi kegiatannya 3 kan fungsinya. Menerima rangsangan. Di sini ya, ini menerima rangsangan. Rangsangan di sini pengolahan informasi, sama memberikan perintah. Jadi ini kegiatan yang dilakukan oleh sistem saraf. Ada 3. Ketiga ini dikerjakan oleh neuron sel saraf. Sel sarafnya ada 3. Kalau dia menerima rangsangan, sel sarafnya namanya neuron sensorik. Kalau yang mengelola informasi itu adalah interneuron. Kalau yang melaksanakan perintah itu neuron motorik. Jadi berdasarkan fungsinya, neuron itu dibagi menjadi 3. 1 neuron sensorik, 2 interneuron, 3 neuron motorik. Apa fungsi sensorik? Menerima rangsangan. Dibantu oleh organ apa? Organ indera gitu. Jadi apa fungsi neuron sensorik? Fungsinya menerima rangsangan atau stimulus gitu. Jadi ini stimulus yang diterima, misalnya ini rangsangannya apa? Ini contohnya rangsangannya adalah gelombang suara. Gelombang suara yang masuk di sini ke telinga kan diterima sama indera kan, akan dibawa oleh neuron sensorik kemana? Ke bagian otak. Ini kan otak sama sumsum tulang belakang. Ingat ya, sumsum tulang belakang berada di tulang belakang atau kolumna vertebra. Jadi di dalam sistem saraf pusat ini terdapat interneuron. Jadi interneuron itu yang nantinya akan menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik, dan juga akan menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lain yang ada di dalam otak dan juga sumsum tulang belakang, sehingga terjadi pengolahan informasi. Oh, ternyata udah diolah informasinya kan gitu. Kemana lagi perintah informasinya? Ternyata dari pendengaran ini diolah informasinya, kamu disuruh jalan misalnya kan, maka informasinya dibawa ke organ yang disuruh jalan. Siapa organ disuruh jalan? Adalah otot. Otot siapa? Otot kaki. Siapa otot kaki? Siapa yang nyuruh otot kaki jalan? Adalah neuron motorik gitu. Jadi neuron motorik yang berfungsi memberikan perintah dari informasi interneuron. Ini berfungsi, berarti ini organ yang menerima namanya efektor. Jadi organ yang menerima perintah efektor, organ yang menerima rangsangan namanya sensor. Bedain ya. Organ yang menerima rangsangan, sensor. Di dalam sensor terdapat neuron sensorik gitu. Neuron sensorik membawa informasi impuls ke
otak dan sumsum tulang belakang. Di dalamnya ada saraf interneuron. Lanjut, perintahnya diolah, hasil informasinya diolah menjadi perintah. Perintahnya dikasih ke efektor. Di dalam efektor terdapat neuron motorik. Jadi berdasarkan fungsinya, neuron itu dibagi menjadi 3, neuron sensorik, interneuron, sama neuron motorik. Neuron sensorik berada di sensor, interneuron berada di otak dan sumsum tulang belakang, neuron motorik berada di efektor. Ini contohnya efektornya adalah otot kaki. Oke.